من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. Sidang jemaah rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbah pada hari ini, terlebih dahulunya khatib yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada hadirin yang mendengarkan. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini, pada hari yang penuh rahmat ini, Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakninya melaksanakan solat Jumat. Mudah-mudahan sidang jemaah rahimakumullah, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid ini, setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beserta para malaikatnya menyebut-nyebut nama kita nanti di syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sidang jemaah rahimakumullah, duduk kita sekarang, mudah-mudahan duduk kita yang berdekat-dekatan ini sekarang duduk bagaikan teman-teman syurga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, dan Allah berikan pertolongan ketika tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah Ta'ala. Sidang jemaah rahimakumullah, maka patutlah kita bagi seorang muslim mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi sebelum berangkat solat Jumat, tangan ini masih sempat menggerakkan, mengambil air untuk kita mandi. Pakai gayung disiramkan ke badan. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Badan jadi segar, bisa melaksanakan untuk solat Jumat. Tapi ingatlah sidang jemaah rahimakumullah, akan datang suatu masa ketika tangan tak mampu lagi digerakkan. Tangan yang biasa digunakan untuk mandi ini tidak bisa lagi digunakan. Akan datang suatu masa kita sendiri yang akan dimandikan. Alhamdulillah, kita bisa berpakaian yang bagus pada saat sekarang ini, berpakaian yang cantik rapi untuk pergi dalam rangka menghadapi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban salat Jumat. Ingatlah wahai muslimin, akan datang suatu masa ketika pakaian ini tak ada harganya lagi. Pakaian yang kita pakai saat sekarang ini tak berguna lagi. Di akhir hidupnya akan kita pakai adalah kain kafan yang dipakaikan kepada kita. Alhamdulillah, kita akan melaksanakan solat. Akan datang suatu masa sidang jemaah rahimakumullah, kita sendiri yang akan disolatkan. Alhamdulillah, kita bisa menggunakan alat kendaraan untuk sampai di masjid ini, berjalan kaki. Ada yang dengan mobil, ada yang dengan motor, ada yang dengan sesuatu yang lainnya. Tapi ingatlah sidang jemaah rahimakumullah, akan datang suatu masa kita yang akan dibawa oleh alat tersebut dengan menggunakan keranda. Ketika kaki, tangan, semua badan tak bisa digerakkan kembali. Maka sidang jemaah rahimakumullah, patutlah kita bersyukur kepada Allah atas semua hidup yang telah diberikannya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Sidang jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ada dua momentum yang kita hadapi. Pertama, momentum yang kita hadapi adalah peristiwa yang kita hadapi sekarang. Kita berada pada bulan Rajab. Artinya apa? Bulan Rajab, Sya'ban, tidak lama setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada doa yang diajarkan sidang jemaah rahimakumullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jauh sebelum masuk di bulan Ramadan, Rasulullah ajarkan doa ini kepada kita. Apa maksudnya? Karena tidak ada jaminnya. Wa balighna Ramadan, tidak ada jaminannya kita sampai nanti di bulan Ramadan. Tidak ada jaminannya. Maka di bulan Rajab ini, maka kita kuatkan untuk pasang niat tersebut. Peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, barangkali kita sudah tahu semuanya, sedang jemaah rahimakumullah, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa urgensi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Tak lain dan tak bukan adalah untuk perintah solat. Inilah momentum pertama yang Khatib sampaikan. Momentum kedua, sidang jemaah rahimakumullah, ada peristiwa besar yang akan terjadi tentunya di negara kita ini. Seminggu lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Maka sidang jemaah rahimakumullah, untuk lebih jelasnya khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, Khatib akan sampaikan sebuah tema pada kesempatan kali ini yang berjudul Salat dan Kepemimpinan. Khatib ulangi, judul khutbah kita pada hari ini adalah Salat dan Kepemimpinan. Ada pendapat yang mengatakan, sidang jamaah rahimakumullah, untuk urusan agama silahkan ambil oleh ustaz, ambil oleh buya, ambil oleh kiai. Tapi untuk urusan ekonomi, urusan negara yang lain, tidak usah campurkan, tidak usah masukkan agama di dalamnya. Ada statement yang mengatakan demikian. Maka sidang jemaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah, betulkah statement itu? Betulkah pendapat itu? Maka sidang jemaah rahimakumullah, sebagaimana ayat yang telah Khatib sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-55, untuk lebih baiknya Khatib bacakan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah dan Rasulnya. Inilah penolong kita. Tidak ada kita bisa meminta pertolongan selain daripada pertolongan Allah Ta'ala dan petunjuk daripada Rasul. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Apa ketentuannya sidang jamaah rahimakumullah? Allazina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, orang yang menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka tunduk kepada Allah. Sidang jemaah rahimakumullah, suatu ketika sahabat Rasulullah yang kita kenal yang bernama Umar bin Khattab sedang berkeliling di sebuah perkampungan. Terdengar sidang jemaah rahimakumullah, ada suara tangisan di sebuah rumah, yang gubuk rumah. Diucapkanlah salam, Assalamualaikum. Dijawab. Ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang janda dan juga dengan anak-anaknya. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai ibu, kenapa anakmu menangis?" Dijawab oleh ibu tersebut, sedang jemaah rahimakumullah, "Anakku menangis lagi menunggu makanan. Perutnya lapar sekali. Mau makan, tapi lagi menunggu masakan yang akan dimasak." Sidang jemaah rahimakumullah, singkat cerita, Umar bukalah apa yang dimasak oleh ibu tersebut. Tak lama setelah itu, ketika dilihat apa yang dimasak oleh ibu tersebut, ternyata yang dimasaknya adalah batu.
batu yang dimasaknya. Terkejutlah Umar bin Khattab. Dia tidak tahu ini. Dia tidak tahu bahwa dia ini adalah seorang khalifah Umar bin Khattab. Ibu ini tidak tahu. Tidak tahu dia bahwa ini adalah Umar bin Khattab. Kenapa engkau memasak ini? Dibilang sama ibu, tidak ada lagi yang dimasak, tidak ada lagi yang dimakan. Apa tujuannya memasak ini? Supaya anak-anaknya merasa terhibur, supaya anaknya merasa senang. Akhirnya anaknya tertidur. Apa katanya? Kata ibu ini, makalah aku sangat kecewa dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Sangat kecewa dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Langsung di hadapan Umar bin Khattab, menangis Umar bin Khattab sidang jamaah rahimakumullah. Langsung beliau pergi mengambil gandum, mengambil pusat makanan pokok, langsung diantarnya kepada orang tersebut. Bukan hanya diantar, langsung beliau yang memasaknya, langsung beliau yang memberikan pelayanan terbaiknya. Apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab? Merasa berdosa, merasa tak mampu dia, merasa tak layak dia, merasa jauh dia dari sifat kepemimpinan Rasulullah. Menangis dia. Maka tak mudah sidang jamaah rahimakumullah untuk menjadi seorang pemimpin. Tak mudah. Maka sidang jamaah rahimakumullah, yauma la zillah illa zilluh. Sab'atu, ada 7 golongan pada waktu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Maka pada waktu itu yang perlu kita ketahui adalah pemimpin yang adil, al-imamun adil, pemimpin yang adil. Pertanyaannya adalah sidang jamaah rahimakumullah, apa hubungan pemimpin dengan solat? Apa hubungan pemimpin dengan solat? Telah kita ketahui sidang jamaah rahimakumullah, diajarkan juga, kita telah mempelajarinya, bagaimana sifat dan karakter seorang pemimpin. Kita harus mengetahui sidang jamaah rahimakumullah, sebagaimana sifat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada yang pertama siddiq, jujur. Seorang yang jujur, ada amanah, dapat dipercaya. Seorang yang fatanah, cerdas dia. Dan yang terakhir adalah seorang tabligh, pandai menyampaikan dengan narasinya. Pertanyaannya sidang jamaah rahimakumullah, kapan sifat itu tumbuh dalam diri seorang pemimpin? Kalau pemimpinnya tidak pernah sholat, kalau pemimpinnya sholat ketika ajang pemilu saja, kalau pemimpinnya tidak pernah nampak di masjid ini untuk subuh berjamaah, untuk sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, maka sidang jamaah rahimakumullah, bukankah nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah? Apa yang kita lakukan pada hari tersebut nanti, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya urusan negara, bukan urusan dunia, tetapi ini adalah urusan akhir, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah taala. Maka sidang jamaah rahimakumullah, inilah kriteria seorang pemimpin yang perlu kita hadapkan. Masih ada waktu sidang jamaah rahimakumullah. Maka standarnya adalah ada yang 4 tadi. Ada siddiq, seorang yang jujur dalam keseharian, tidak pembohong. Kita tahu dalam kesehariannya, amanah, dapat dipercaya. Bukan hanya urusan dunia saja, tetapi komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, juga seorang yang cerdas dan tabligh tentunya yang bisa menyampaikan narasinya dengan baik, dengan pemahaman ke masyarakat. Ini 4. Pertanyaannya adalah, kenapa standar ini ada 4? Apa yang menjadi dasar khususnya untuk kita semua? Dasar khususnya sidang jamaah rahimakumullah, yang paling utama khusus untuk kriteria dalam memimpin adalah melihat ibadah solatnya. Inilah hubungannya. Kenapa ada solat? Kenapa ada pemimpin? Tidak bisa dipisahkan. Bayangkan ketika pemimpin kita tidak solat. Bayangkan ketika pemimpin kita tidak menunaikan zakat. Bayangkan ketika pemimpinnya tidak taat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Maka wajar terjadi kalau ada terjadi kerusakan di muka bumi ini. Maka inilah penyebabnya. Sidang jamaah rahimakumullah, hari ini menentukan. Allah melihatnya.
Ini bukan urusan tetangga. Ini bukan urusan keluarga. Tapi hati yang menentukan. Maka lihatlah track recordnya. Lihatlah kondisi-kondisinya. Yang berada di dalam kondisi saat itu, yang tahu pada kondisi hari H tersebut adalah kita dan Allah yang tahu. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kita mau disogok, mau diberikan sesuatu, kemudian berubah pikiran kita hanya untuk seseorang, maka ingatlah kata Allah, suatu saat engkau akan kecewa dan negeri ini Allah berikan sesuatu yang tidak diharapkan. Sidang jemaah rahimakumullah. Inilah yang diberikan pada kesempatan kali ini sidang jemaah rahimakumullah. Lihatlah solat pemimpin kita. Senang kita sidang jemaah rahimakumullah. Jangan melihat solat, lihat kerutinnya. Kalau dia seorang pemimpin yang rajin solatnya, betul-betul menjaga solatnya, maka mudah-mudahan dengan itu bisa menjadikan asbab bagi kita nantinya. Tidak ada sidang jemaah rahimakumullah. Yang kita harapkan dari seorang itu adalah menjadikan negara ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Di khutbah yang kedua ini sedang jamaah rahmatullah, khatib sampaikan apa sikap kita sebagai umat menghadapi kondisi-kondisi pada saat sekarang ini, yang disampaikan oleh Al-Imam Yusuf Qaradawi. Yang pertama, jika semua baik, khatib ulangi, ini yang pertama, jika semua baik, semua pemimpin itu menurut kita baik, maka ketentuannya adalah pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Ini yang pertama. Kalau menurut pandangan kita sesuai dengan yang tadi, sesuai, siddiq, amanah, fatanah, cerdas, solatnya terjaga, maka pilihlah yang terbaik. Yang kedua, jika ada yang baik dan ada yang buruk, maka pilihlah yang baik. Kata ulangi, jika ada yang baik dan ada yang buruk, maka pilihlah yang baik. Hati-hati sedang jemaah Allah. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita. Dan yang ketiga sedang jemaah Allah, jika semuanya buruk, maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Dalam konteks seperti ini sedang jemaah Allah, kalaupun kita tidak tahu juga, tidak tahu untuk memutuskan bagaimana yang terbaik, maka jalannya tak lain dan tak bukan, sudah dijelaskan juga, bertanyalah kepada ulama. Lihatlah keputusan ulama yang faham betul tentang kemaslahatan umat ini. Bagaimana tentang Majelis Ulama Indonesia? Bagaimana tentang Majelis Ulama Sumatera Barat? Sudah dijelaskan. Maka sidang jamaah rahimahullah, mari kita kuatkan niat kita. Kita hadirkan di Indonesia ini, Payakumbuh ini khususnya menjadi nantinya lahir pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang betul tahu dengan kondisi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang sangat diidamkan oleh seluruh rakyatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ولا تجعلنا من تارك الصلاة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salah. Jadikanlah kami seorang yang selalu mendirikan salat ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu mendirikan salat ya Allah. Wala taj'alna min tarikis salah. Maka ya Allah, jangan jadikan kami orang yang selalu meninggalkan solat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah nanti seorang yang terpilih di negeri kami ini adalah pemimpin-pemimpin yang betul mendirikan solat ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang siddiq, yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan hanya urusan di dunia tetapi juga komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang tabligh, berani menyampaikan yang benar dan menuntut tentang kesalahan, dan pemimpin-pemimpin yang cerdas, betul dengan solusi-solusi permasalahan di negeri yang kami hadapi pada saat sekarang ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus salat.